dulu pakai manual, pakai tangan gitu. Setelah menggunakan simbol desa itu dagangan saya semakin kesini semakin cepat habis atau pelarisan. Jawa Timur, provinsi terluas di Pulau Jawa, memiliki lebih dari 8.000 desa yang tersebar di 38 kabupaten kota. Provinsi ini terus menunjukkan perkembangan positif dalam hal pemerataan pembangunan, tidak hanya di perkotaan, melainkan juga di tingkat pedesaan. Semakin tingginya keberadaan desa dengan status mandiri dan maju, serta tidak adanya lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, menunjukkan bagaimana pembangunan pedesaan di provinsi ini sangatlah pesat. Data Indeks Desa Membangun IDM tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT bahkan menyebutkan jumlah desa mandiri dan maju di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia. Dari 3.269 desa di Indonesia, dinyatakan sebagai desa mandiri sebanyak 697 desa atau 21,32%, di antaranya berada di Jawa Timur. Tidak hanya status desa mandiri, desa dengan status maju di Jawa Timur juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa. Keberhasilan mengentas desa dari tertinggal dan sangat tertinggal, serta mendorong kemandirian desa melalui beragam program, menjadi bukti komitmen seluruh elemen, mulai pemerintah provinsi hingga masyarakat desa itu sendiri. Saudara, desa yang biasa kita kenal merupakan sebuah tempat yang kecil dan juga terkesan tradisional. Namun berbeda dengan desa yang satu ini, bernama Desa Kendal Bulur, bertempat di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Desa ini dinobatkan sebagai desa digital pertama di Jawa Timur, di mana seluruh pelayanannya menggunakan aplikasi bernama Simpel Desa. Lalu bagaimana masyarakat memanfaatkan aplikasi ini? Selengkapnya bersama saya, Kansa Akila, di acara Bangun Desa. Desa Kendal Bulur, salah satu dari 17 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Desa ini berada pada wilayah dataran rendah dengan luas 2.442 km persegi. Secara aspek demografi, Desa Kendal Bulur memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.148 jiwa. Mata pencaharian penduduk desa ini sebagian adalah petani tembakau serta peternak ikan yang juga menjadi komoditas perekonomian warganya. Desa Kendal Bulur menjadi desa pertama di Jawa Timur yang menerapkan sistem digitalisasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Izin bergabung ya Bapak Ibu. Monggo, monggo. Nah ini kalau boleh tahu Pak, ini sedang melakukan kegiatan apa Pak untuk tembakau ini Pak? Ini sedang mengadakan apa itu pengrajangan, Pak. Pengrajangan. Pengrajangan namanya ya. Dan ini setelah dirajang ini pakai mesin. Sekarang kan kalau dulu pakai manual, pakai tangan gitu, pakai pisau besar. Pakai pisau. Tapi sekarang sudah ada Alatnya. mesinnya begini, jadi tidak terlalu berat, tenaganya ringan. Ya. Dan biasanya ini kalau dulu tenaga orang, maksudnya manual itu 1 kuintal kering itu mencapai orang 2. Kalau pakai mesin
satu mesin bisa 2 kintal, 3 kintal bisa. Ya. Kalau boleh tahu ini jenis tembakaunya yang di Tulungagung ini yang diproduksi di sini tuh hanya satu jenis saja atau ada beberapa? Ada, kalau aneh yang ini Mbak, yang ini? diproses hari ini namanya gagang sidi. Oh ya. Juga ada gagang rejep namanya itu juga ya, jadi 2 macam. Oh iya ya. Kalau ini gagang sidi. Sidi ya. Oh iya. Kalau sidi itu daunnya lebih lebar-lebar. Kalau rejep itu panjang-panjang begitu Kak. Oh, Nah, yang gitu. ini Ya. berarti gagang sidi ya. Oh, oke. Jadi kalau yang sidi ini, gagang sidi ini hasilnya lebih bagus, Oh, bagus. lebih banyak hasilnya. Dengan hadirnya sistem digitalisasi di desa ini, warga sangat terbantu, terutama dalam memasarkan segala produk dan hasil pertanian yang dimiliki. Desa digital menjadi predikat baru bagi Desa Kendal Bulur usai desa ini di-launching dalam program digitalisasi desa oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar tepat setahun lalu. Aplikasi Simpel Desa menjadi aplikasi yang dibuat untuk mempermudah segala pelayanan, baik untuk keperluan administrasi warganya maupun sebagai pemanfaatan peningkatan perekonomian warga. Untuk melakukan pengurusan administrasi biasanya kita agak ribet ya, harus ngurus fotokopi KTP, KK dulu, terus nanti antri dulu ke desa. Dulu pernah ngurus surat domisili, pernah sama surat keterangan yang kayak namanya salah gitu loh. Ada di kartu BPJS sama KTP itu nggak sama namanya. Pernah ngurusnya pakai yang dulu pakai domisili, yang dulu itu ribet ngurusnya, harus ke sini. Terus udah pakai Simpel Desa, itu tinggal kita ngisi data aja di fitur aplikasinya, terus nanti tinggal ngeprint, nunggu, terus tinggal minta tanda tangan sama Pak Lurah aja. Simpel Desa tinggal kita install aja aplikasinya. Mungkin ini yang jadi PR itu ngajarin orang-orang tua sih, kan kayak harus diajarin lebih detail, lebih ya mungkin anak-anak muda bisa membimbing para orang tua buat gunain aplikasinya. Sebelum ada aplikasi Simpel Desa, untuk pemasarannya mungkin hanya sebagian orang yang sudah main ke sini yang bisa mengetahui produk-produk yang terjual di sini. Kemudian setelah adanya Simpel Desa, orang yang belum pernah ke sini dan orang luar juga bisa tahu apa aja snack yang dijual di sini. Kita hanya memposting, memfoto produknya, kemudian kita kasih seperti deskripsi, terus harganya saja. Lebih efektif daripada sebelum ada Simpel Desa, karena untuk saya sendiri, pengalaman saya setelah menggunakan Simpel Desa itu dagangan saya semakin kesini semakin cepat habis atau kelarisan. Anang Mustafa bisa jadi satu di antara banyaknya kepala desa milenial yang dimiliki Jawa Timur. Ide dan gagasannya berupa aplikasi berbasis Android bernama Simpel Desa bukan hanya telah mengubah pola pelayanan administrasi bagi warganya, namun juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan warganya seperti pasar desa hingga layanan darurat pengganti sistem konvensional kentongan berupa panic button. Aplikasi Simpel Desa ini tentu merupakan sebuah terobosan dan langkah cerdas yang sangat dirasakan manfaatnya bagi warga masyarakat Desa Kendal Bulur. Melalui aplikasi ini, permohonan pembuatan surat bagi warga desa bukan saja bisa lebih cepat, namun hanya dengan memilih jenis suratnya, warga sudah bisa langsung terkoneksi dengan perangkat desa, kepala desa, BPD, hingga pelayanan kesehatan. Tadi kan kita sudah ngobrol sama beberapa masyarakat, beberapa warga juga terkait penggunaan aplikasi Simpel Desa ini. Nah, kita ingin tahu nih Pak, sebenarnya dari pihak Pak Kades sendiri ya, sebagai pemerintah Desa Kendal Bulur ini, sebenarnya ide awalnya untuk menggunakan aplikasi ini sehingga Desa Kendal Bulur menjadi desa digital itu seperti apa Pak? Iya. Ide awal itu ketika saya baru menjabat tahun 2019 kemarin sebagai kepala desa, ini kan saya melihat bahwa pelayanan
pemerintah desa ini kan masih konvensional. Konvensional ini warga ini kalau mau mengurus surat ini harus antri. Belum lagi datang ke kantor desa ternyata bagian perangkat yang mengurusi bagian surat menyurat ini belum datang dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat ini karena tugas desa ini ujung tombaknya negara ini kan harus melayani terutama dalam bidang administrasi pemerintahan. Jadi ini perlu percepatan, artinya warga setiap saat bisa melakukan permohonan dan ketika di balai desa ini tinggal mengambil surat. Makanya kita launchingkan desa digital di Kendal Bulur ini. Baik, untuk sebelum adanya aplikasi ini, sebenarnya Desa Kendal Bulur itu seperti apa sih, Pak Anang? Ya, yang namanya desa potensi di sini di sektor pertanian. Nah, dengan adanya simbol desa ini, desa digital ini, hari ini banyak produk-produk UMKM. Ini yang semula mungkin cara pemasarannya cuma dititipkan ke warung-warung. Sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi itu. Karena aplikasi itu bisa diakses oleh semua warga desa di Kendal Bulur. Jadi sekarang itu pemasarannya juga melalui online itu di simbol desa. Nah ini adalah merubah pola pikir masyarakat bidang wirausaha karena memang hari ini digitalisasi ini sudah akses tanpa batas, banyak marketplace lainnya yang ini sukses UMKM berjualan di situ. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, isi dari aplikasi Simpel Desa itu sebenarnya melayani apa saja sih Pak? Selain surat menyurat nih dan juga marketplace. Desa digital ini seiring dengan konsep pembangunan di Indonesia, di mana desa ini juga harus ngurusi bukan hanya pelayanan tapi juga pemberdayaan warga. Nah, di Desa Digital Kendal Bulur Simpel Desa ini ada 3 tata kelola. Yang pertama tata kelola pemerintahan desa, terus yang kedua tata kelola sosial, dan yang ketiga adalah tata kelola ekonomi. Jadi dalam satu aplikasi itu sudah melakukan kegiatan 3 tata kelola ini yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Oke, Pak Anang, tadi sudah menyebutkan nih bahwa aplikasi Simpel Desa ini bisa menangani 3 bidang, yaitu pemerintahan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, lalu masyarakat ini dari 3 sektor itu, dari aplikasi itu bisa mendapatkan apa saja Pak untuk lebih detailnya? Iya, untuk 3 sektor ini, yang pertama ini tata kelola pemerintahan. Ini bagaimana pemerintah ini dalam dunia digital ini mampu melakukan interaksi dengan warga masyarakat. Interaksi dalam hal yang pertama, komunikasi ini tidak ada batasnya. Masyarakat bisa melakukan komplain, bisa menyampaikan aspirasi melalui Simpel Desa itu. Bisa disampaikan kepada lembaga desa pengawas desa seperti BPD. Bisa disampaikan langsung kepada kepala desa. Ini aspirasi. Juga tata kelola pemerintahnya sebagai publikasi desa. Di situ masyarakat bisa langsung mengakses apa sih APBDes tahun ini. Jadi berapa anggarannya. Semisal ini ada program membangun talon, di situ masyarakat bisa melihat, bisa mengontrol nanti kegiatan yang ada di fisik. Dan masyarakat bisa melakukan pengajuan surat menyurat secara efisien. Jadi pesan kapanpun, dimanapun ini bisa. Ini jadi Sabtu Minggu ini tetap bisa. Nah, nanti pada waktu jam kantor, jam 8 pagi, biasanya sudah menjadi kebiasaan, ini warga tinggal ngambil. Jadi datang itu sudah langsung tinggal ngambil surat itu tanpa harus menunggu proses buat. Karena kita di server itu perangkat desa sangat mudah, tinggal klik, tidak perlu mengetik-ngetik lagi, itu sudah jadi suratnya. Itu dan kelebihan kita di tata kelola pemerintahan. Sementara itu di tata kelola sosial ini juga bagian daripada makna desa ini, kita jangan sampai meninggalkan kegiatan kearifan lokal yang ada di desa. Katakanlah seperti gotong royong. Kita gotong royong dalam hal apa? Nah, di situ juga ada informasi
kegiatan gotong royong di warga. Dari di masing-masing lingkungan Pak RT ini bisa menginformasikan bahwa lingkungan ini besok ada gotong royong, dan kalau mungkin ada kegiatan yang itu sifatnya pengadaan penggalangan dana, ini bisa di situ untuk membuka akses untuk penggalangan dana di Pak RT itu. Selanjutnya yang menggunakan simbol desa ini kapan saja, di mana saja, ketika ada bencana atau dalam keadaan darurat, ini bisa langsung memencet panic button itu, dan itu nanti petugas siaga, dalam hal ini linmas setempat, karena masing-masing dusun ini sudah ada komandan regunya, nanti siapa yang terdekat itu nanti bisa langsung menuju lokasi siaga itu. Dan ini tentunya memudahkan ketika ada mungkin kecelakaan di sawah, kejadian, atau mungkin keamanan pada waktu malam hari, ini bisa sangat mudah kita menanggulangi hal-hal seperti itu. Selanjutnya yang gotong royong lainnya, ini yang semula ini tidak terpikirkan oleh desa, di aplikasi ini kita sangat dimudahkan untuk gotong royong donor darah. Karena setiap warga yang menginstal aplikasi itu, database-nya ini warga harus tes golongan darah. Nah, ketika ada salah satu keluarga, katakanlah warga kita si A itu terjadi kecelakaan dan golongan darahnya mungkin cari di kabupaten, di PMI ini sulit, itu bisa nanti minta bantuan untuk gotong royong donor darah. Sudah diklik, nanti siapa warga yang golongan darahnya sesuai dengan korban itu nanti langsung dapat notifikasi permintaan. Oke. Itu. Dan juga bisa di sosial kesehatan lainnya ini bisa chatting dengan bidan desa. Oh, itu berarti di bidang kesehatan ya, Pak ya. Oke, baik. Untuk sektor ekonominya sendiri nih Pak, selain marketplace, apa saja yang bisa didapatkan masyarakat? Nah, sektor ekonomi ini seiring dengan digitalisasi ini tugasnya desa harus memberdayakan masyarakatnya. Nah, sektor ekonomi ini nanti desa digital ini moderatornya, artinya yang memanajemen ini nanti BUMDes. Jadi, BUMDes mendapatkan dari kegiatan perekonomian warga ini juga akan menambah PAD desa. Karena di Simpel Desa ini bisa diisi saldo. Oh, ya, baik. Jadi warga bisa top up melalui pembayaran non tunai, diisi saldo di aplikasi itu, bisa digunakan untuk pembayaran online seperti pada umumnya, apakah pulsa, listrik, PDAM, PBB, bahkan itu bisa melakukan pembayaran di situ. Atau untuk kegiatan jual beli di marketplace. Nah, marketplace ini bisa satu desa, bisa satu kabupaten. Kalau ya satu desa, hari ini sudah banyak mulai warga ini jual beli di situ, sehingga kegiatan interaksi antara warga di sektor perekonomian ini sangat terangkat hari ini, dan hari ini merubah pola pikir konvensional warga. Kalau dulu punya produk UMKM itu cuma dititipkan di warung-warung, sekarang lebih maju, mereka bisa melakukan marketing di Simpel Desa ini. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, untuk kedepannya ya dari aplikasi Simpel Desa dan juga Desa Digital Kendal Bulur. Tadinya sudah ada 3 sektor nih, pemerintahan, sosial, dan juga ekonomi. Apakah ada perkembangan lain, mungkin ada inovasi baru, mungkin meluaskan lagi di sektor-sektor lainnya? Adakah Pak Anang? Iya, ke depan ini kita akan mengembangkan untuk kegiatan bantuan bansos, katakanlah uang bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa, karena desa sendiri dari pendapatan PAD itu kita melakukan subsidi kepada warga. Ini nanti akan kita tuangkan dalam aplikasi Simpel Desa, sehingga setiap warga penerima bantuan itu nanti bukan tunai lagi, jadi kita transfer ke saldo. Nah, di situ nanti saldo itu nanti tidak bisa dibelikan kecuali di toko miliknya warga, karena toko-toko ini nanti akan kita ajukan ke BI, nanti ada barcode-nya. Jadi warga nanti yang mendapatkan bantuan sudah masuk di saldo itu nanti tidak bisa membeli
di toko luar desa. Mereka wajib membelikan entah apapun, apakah sembako dan lain sebagainya, ini di toko-toko desa. Sehingga perputaran ekonomi dari digitalisasi ini nanti akan memberdayakan, menggerakkan perekonomian warga secara merata, gitu loh. Oke. Itu salah satu program kita tahun 2022 nanti. 2022 ya. Semoga nantinya Desa Digital Kendal Bulur ini nantinya bisa menjadi desa yang bisa menginspirasi juga untuk desa-desa lainnya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk Iya. waktunya sudah berbincang bersama kami. Desa Kendal Bulur yang berada di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, menjadi potret keberhasilan sebuah pengelolaan desa yang visioner. Lokasi desa yang sangat strategis secara geografis menjadi potensi tersendiri sehingga memberikan dampak pada perkembangan teknologi, khususnya jaringan internet yang memadai di Desa Kendal Bulur. Hal tersebut menjadikan desa ini mampu menciptakan sebuah aplikasi berbasis Android, yakni Simple Desa, sebagai ruang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem digitalisasi dengan memangkas mata rantai birokrasi agar lebih cepat dan efisien, menjadi kunci utama dalam pelayanan yang optimal. Sebagai sebuah desa digital, Kendal Bulur telah mampu memberdayakan masyarakatnya dengan baik, termasuk melalui pengelolaan BUMDes bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Memasuki era digital seperti sekarang ini menjadi semangat tersendiri bagi pemerintah Desa Kendal Bulur untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya aplikasi Simple Desa, sebenarnya masyarakat telah merasakan dampak yang positif berupa pelayanan yang efektif dan juga optimal. Tentunya perubahan yang ada di Desa Kendal Bulur ini nantinya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya, khususnya di Jawa Timur, untuk mengembangkan sistem yang serupa juga. Sampai di sini program Bangun Desa di Desa Kendal Bulur, Tulungagung. Saya Kansa Akila pamit undur diri dan sampai jumpa di desa inspiratif lainnya.